A few moments later. And at guard 6'4" from Kentucky, welcome to DC number 2. Teach me how to work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani Tanjung dengan NIM 24401008. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dengan NIM 24401009. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan menjelaskan tentang Mekanisme pasar dalam Islam. Happy watching guys. A few moments later. Dalam ajaran Islam, sistem pasar diperbolehkan karena merupakan bagian dari aktivitas ekonomi manusia. Harga barang pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Namun, Islam memberikan batasan agar aktivitas pasar berjalan secara adil. Misalnya, tidak boleh ada penipuan, riba, penimbunan barang, dan monopoli. Dengan adanya aturan tersebut, pasar diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain. Dalam ekonomi konvensional terdapat konsep efisiensi Pareto, yaitu kondisi ketika suatu keadaan dianggap efisien jika tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, ada juga konsep pasar persaingan sempurna, yaitu pasar dengan banyak penjual dan pembeli serta informasi yang terbuka. Namun dalam praktiknya, konsep ini sering tidak sepenuhnya tercapai karena adanya ketimpangan ekonomi dan kekuatan pasar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, Islam memberikan nilai moral dan etika agar mekanisme pasar tetap berjalan secara adil. Dalam Islam, pertukaran ekonomi seperti jual beli harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual, dan pembeli harus melakukan transaksi dengan kesadaran tanpa paksaan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan menghindarkan praktik yang merugikan orang lain. Islam tidak hanya memperhatikan efisiensi pasar, tetapi juga sangat menekankan pentingnya keadilan dan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu saja, melainkan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat terjadi dalam masyarakat, Islam mengenalkan beberapa instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Selain zakat, infak, dan sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk kepedulian sosial guna membantu masyarakat yang membutuhkan melalui instrumen-instrumen tersebut. Islam berusaha menciptakan keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Islam juga melarang berbagai praktik ekonomi yang dapat merugikan masyarakat, seperti monopoli dan penimbunan barang. Monopoli dapat menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar karena hanya dikuasai oleh satu pihak saja. Sementara itu, penimbunan barang dilakukan dengan cara menyimpan barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali ketika harga naik. Praktik-praktik seperti ini dapat merugikan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga yang tidak adil. Oleh karena itu, Islam menekankan agar kegiatan ekonomi dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain, sehingga tercipta sistem ekonomi yang seimbang dan memberikan manfaat bagi semua orang. Jadi kesimpulannya yaitu mekanisme pasar dalam Islam pada dasarnya memperbolehkan harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di dalam Islam. Islam mengakui bahwa proses tersebut merupakan hal yang wajar dalam kegiatan ekonomi selama tidak ada campur tangan yang merugikan pihak lain. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pasar harus tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Baiklah, cukup sampai sini video kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Orang mau